Prolog. Aprilia, atau biasa dipanggil Lia, adalah perempuan berhijab berusia 20 tahun yang bertekad menjadi TKW demi menghidupi keluarganya di kampung. Namun nasib buruk menimpanya. Ia ditipu oleh oknum mucikari sehingga terjerat dalam perdagangan perempuan atau PSK. Di sebuah klub malam di Jakarta, Lia dipaksa melayani seorang tamu. Jilbabnya direnggut dan ia dikurung dalam sebuah kamar mewah. Lia amat terpukul menerima kenyataan dan terus memohon pertolongan pada Allah SWT. Tak berselang lama, tamu yang dimaksud masuk. Ia adalah Raihan, pria tampan berusia 30 tahun bertubuh tinggi. Akibat frustasi karena ditinggal seorang ayah untuk selamanya juga kekasih yang meninggalkannya demi perjodohan, Ray terjerumus ke dunia malam. Lia memohon kepada Ray agar membantunya keluar dari tempat itu. Namun, kekacauan di hati Ray menutupi akal pikirannya. Ia bersikap layaknya pria hidung belang. Dengan arogan, Ray menahan kedua tangan Lia dengan tangan kekarnya di atas ranjang. Saat akan memulai aksinya, seketika ia tersadar. Ia memutuskan untuk membantu Lia. Ray berhasil membawa Lia keluar dari tempat itu dan menitipkannya di rumah Mbok Darmi, bekas pembantu di rumahnya. Ray menceritakan semuanya pada Mbok Darmi. Beberapa hari berlalu, Lia bersama Mbok Darmi datang ke rumah Ray. Lia menawarkan diri menjadi pembantu di rumah Ray menggantikan Mbok Darmi. Penawaran itu disambut baik oleh Mama Reni, Mama Raihan, yang tidak tahu apa yang telah terjadi di antara keduanya. Ray hanya mengikuti keputusan Mama Reni. Hari demi hari berlalu. Mama Reni terkesan dengan pribadi Lia yang rajin, tekun, dan solehah. Mama Reni mulai membayangkan perempuan seperti apa yang kelak menjadi istri Ray. Khayalan itu membuat Mama Reni mendorong Ray untuk segera mencari pasangan hidup. Namun, Ray selalu mengalihkan pembicaraan setiap kali Mama Reni menyinggung soal jodoh. Setahun berlalu, tak juga terlihat Ray membawa calon istri ke hadapan Mama Reni. Mama Reni akhirnya menyarankan Ray untuk mendekati Lia. Hal itu membuat Ray cukup terkejut dan spontan menolak. Suatu ketika, Ray kembali menemukan Lia dalam keadaan histeris ketakutan saat dua orang pria mengejar dan mengepungnya. Peristiwa itu membuat hati Ray tersentuh dan membawanya bersedia menikah dengan Lia. Kini, Lia tak lagi menjadi pembantu, melainkan istri dari seorang direktur perusahaan ternama. Karenanya, demi mengimbangi status Ray, Lia diminta untuk berkuliah dan belajar banyak tentang bisnis. Pernikahan yang tak berlandaskan cinta dan kesibukan masing-masing membuat rumah tangganya terasa hampa. Namun, benih cinta keduanya mulai tumbuh ketika Ray mengetahui jika ada pria lain yang menyukai Lia. Bab 1. Di salah satu perkampungan kecil di Banten, sebagian besar gadis lulusan SMA memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW. Mereka berkeyakinan bahwa upah menjadi TKW sangat menjanjikan. Tak terkecuali Aprilia, gadis 20 tahun yang hidup di keluarga miskin. 2 tahun sudah ia berusaha mencari pekerjaan di tempat terdekat, tapi nampaknya nasib baik belum berpihak padanya. Di dapur sempit yang nampak kumuh, terdengar obrolan serius antara ibu dan anak. "Apa? Jadi TKW di Malaysia?" tanya Emak Asih spontan, menghentikan tangannya yang sedang mengiris bawang. Iya, Mak," jawab Lia sedikit gugup. Ia sedikit tidak yakin. "Emak gak setuju," jawab Emak Asih, lalu melanjutkan kegiatannya. Lia murung. Ia sudah menduga akan sulit meminta izin orang tuanya. Jadi TKW itu berat. Apalagi jauh dari orang tua, lanjut Emak Asih. Kali ini, ia mulai menumis irisan bumbu untuk memasak tumis kangkung. Lia berjalan mendekati Emak Asih. "Lia tahu, Mak, tapi cari kerja di sini susah. Kebetulan ada agen yang menawarkan untuk kerja di Malaysia dengan gratis dengan gaji yang lumayan," jelas Lia. Ia berusaha mengambil hati Emak Asih. "Sekarang kan Bapak sudah sakit-sakitan,
gak ada yang bisa menafkahi keluarga kita. Kalau gini terus, hidup kita semakin sulit. Lia ingin bantu meringankan beban emas sama bapak, lanjut Lia meyakinkan. Kamu yakin, Lia? Tanya emak Asih. Insya Allah yakin, Mak, jawab Lia. Beberapa detik tanpa suara, hanya suara sandal yang beradu dengan lantai. Lia memperhatikan emak Asih yang nampak sibuk berjalan ke sana kemari. Lia menunggu jawaban selanjutnya dari emak Asih. Keduanya kembali saling menatap. Silahkan. Lakukan apa yang membuatmu yakin, jawaban akhir dari emak Asih yang juga mewakili izin dari bapak. Aprilia, anak pertama dari 2 bersaudara, dibesarkan oleh keluarga yang kurang mampu. Sebulan terakhir, sang ayah, Bapak Rozak, mengalami lumpuh kaki akibat kecelakaan kerja saat menjadi buruh bangunan di kota, yang membuatnya kesulitan bekerja. Kini, ia hanya menjadi pengrajin bambu di rumah dengan penghasilan yang tak seberapa. Adik Lia, Sarah, masih sekolah di bangku SMP yang memerlukan banyak biaya. Tekadnya menjadi TKW sudah bulat. Sore itu juga, Lia mulai berkemas untuk keberangkatan esok harinya. Lia tidak seorang diri, melainkan ada beberapa perempuan lain yang tergabung dengan tujuan yang sama. Esok harinya, Lia bersiap untuk keberangkatannya di pagi itu juga. Mereka berkumpul di depan rumah. Hati-hati ya, nak. Jaga diri baik-baik. Kalau sudah tidak sanggup, pulang saja, ucap emak Asih meneteskan air mata di tengah perpisahan mereka. Hal yang cukup berat melepas anak gadis jauh ke negeri orang. Tak hentinya emak Asih mencium kening Lia, mengusap kepala, dan memeluknya. Iya, Mak. Lia janji, Lia akan sering-sering menghubungi kalian. Doakan Lia supaya Lia baik-baik saja di sana, jawab Lia, tak hentinya meneteskan air mata. Emas sama bapak akan selalu mendoakanmu. Apapun situasinya, jangan pernah tinggalkan sholat ya, nak, ucap emak lagi. Lia mengangguk mantap seraya mengusap air matanya. Lia, bapak minta maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuk keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjagamu, ucap bapak yang nampak berusaha tegar. Semua mengamini seraya berharap yang terbaik. Sarah, sekolah yang benar ya. Insya Allah kelak kamu bisa bersekolah tinggi dan gak kayak kakak. Kakak akan usahakan itu, Lia mengelus kepala Sarah lalu memeluknya. Iya, Kak. Kakak juga, semoga kelak menjadi orang yang sukses dan apa yang dicita-citakan kakak bisa terwujud, ucap Sarah yang juga turut meneteskan air mata. Amin. Ya sudah, Lia pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ketiganya. Lia segera berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju kota Jakarta sesuai arahan dari agen yang ia temui. 3 jam perjalanan, akhirnya Lia sampai di lokasi. Bangunan berupa gedung bertingkat yang cukup besar. Di tempat itu sudah ada beberapa perempuan lain dari berbagai daerah dengan tujuan yang sama, membuat Lia semakin yakin. Mereka saling sapa dan berkenalan. Di hari kedua, sebagaimana prosedur menjadi TKW, Lia dan yang lain melewati serangkaian pelatihan sehari penuh. Namun, di hari berikutnya, hal mencurigakan terjadi. Lia dan teman-teman lainnya dibawa ke tempat yang berbeda. Tempat itu berupa rumah mewah yang dijaga oleh beberapa pria tegap dan bertampang bengis yang menakutkan. Namun, ketika mereka mulai masuk, mereka diperlakukan istimewa layaknya seorang tamu terhormat. Ada satu perempuan belia yang selalu membersamai mereka. Mereka memanggilnya Mbak Sylvie. Ia tampak ramah dan suka membantu ketika mereka memerlukan bantuan. Malamnya, Lia dan 2 teman lainnya, Santi dan Fitri, dibawa ke mobil menuju suatu tempat. Di tempat itulah Lia dan kedua temannya mulai menyadari kalau mereka sudah dijebak. Kita sudah sampai. Ayo kita turun, ucap Mbak Sylvie. Mbak, ini tempat apa? Kenapa kita dibawa ke sini? Tanya Lia, mulai khawatir. Dari luar, tempat itu sudah nampak seperti tempat hiburan malam.
Terlihat gemerlap lampu-lampu yang cahayanya menembus kaca jendela. Kalian jangan banyak tanya. Lebih baik kalian ikuti perintah saya, jawab Mbak Sylvie sedikit menekan. Enggak. Kami enggak mau. Tujuan kami di sini untuk jadi TKW, bukan malah seperti ini, ucap Santi kekeh. Mbak Sylvie nampak memberi kode pada pria di sampingnya. Sigap, pria itu turun dan membukakan pintu mobil belakang. Ark. Banyak omong kalian. Ayo turun. Teriaknya sambil menarik paksa tangan mereka untuk turun. Mereka dipaksa masuk ke tempat itu. Sampai di dalam, ketiganya dipisahkan. Lia dipaksa masuk dalam sebuah kamar mewah yang terletak di lantai 2 oleh Mbak Sylvie. Mbak, tolong jangan berbuat seperti ini pada kami, ucap Lia memelas. Namun permintaannya tidak dihiraukan. Justru Mbak Sylvie merenggut paksa jilbabnya. Buka jilbab kamu. Untuk apa kamu tutup-tutupi? Percuma saja. Ark. Teriak Lia kesakitan. Jangan, Mbak, jangan. Pinta Lia, berusaha mempertahankan jilbabnya. Dalam sekejap, jilbabnya terlepas dari kepala Lia. Kamu ingin uang, kan? Ya sudah, ikuti saja perintah kami, ucap Mbak Sylvie dengan bengisnya lalu mendorong Lia ke atas kasur. Mbak Sylvie langsung keluar dan mengunci pintu. Lia segera bangkit dan mengejar Mbak Sylvie, berharap bisa mencegahnya. Namun, pintu sudah terkunci sebelum Lia menarik gagangnya. Lia menggedor-gedor, berteriak meminta keluar. Mbak Sylvie, keluarkan saya dari sini. Mbak, teriak Lia sekuat mungkin, namun sia-sia saja. Lia terjatuh lunglai di balik pintu. Badannya lemas seperti tak bertulang. Lia hanya bisa menangis menyesali. Meski begitu, Lia berusaha mencari cara untuk dapat kabur dari tempat itu. Lia memeriksa setiap jendela kamar, namun ia tidak menemukan celah sedikit pun. Semua jendela terkunci rapat. Perasaannya semakin kacau. Rasa takut, kecewa, dan marah bercampur aduk. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dan memohon pertolongan pada Sang Maha Kuasa. Kalau saja aku tidak keras kepala dan mendengar ucapan emak, ucapnya dalam hati seraya terisak, duduk menunduk mendekap kedua lututnya. Tiba-tiba Lia melirik alas meja di samping ranjang. Ia berpikir setidaknya dia tetap berusaha menjaga kehormatannya dengan tidak memperlihatkan auratnya. Lia meraih kain itu dan membalutkannya sebisa mungkin pada kepalanya sehingga tak ada sehelai rambut pun yang terlihat. Rasanya air mata telah habis ia tumpahkan, tenaganya telah terkuras oleh penyesalan yang tak berguna. Kini ia hanya bisa pasrah. Lia duduk termenung dan bersandar di sudut kasur berukuran king size itu. Tak berselang lama, terdengar suara tarikan gagang pintu. Lia semakin mempererat dekapan tangannya pada kedua lututnya. Jemarinya mencengkram kuat lengannya. Lia tak sanggup melihat wajah siapapun yang datang ke kamar itu. Nampak pria tampan bertubuh tinggi mengenakan kemeja putih bergaris dan menenteng jasnya. Namun, ia lebih terlihat compang camping. Kerah bagian lengan digulung asal, kemejanya lecek, dasinya miring, dan berjalan sedikit lunglai. Ya, pria itu nampaknya telah meminum beberapa gelas minuman keras. Raihan Hadiwijaya, pria yang menjadi tamu untuk Lia di kamar itu. Ray mendekat dengan setengah sempoyongan. Terus mendekat sampai ia menyadari jika perempuan yang dicap pelacur itu mengenakan hijab. Ray tersenyum masam. Lia memberanikan diri melihat wajah Ray. Sedikit buram karena matanya sembab dan berkaca-kaca. Namun, sudah bisa ia tebak jika pria itu masih cukup muda dan tampan. Meski begitu, Lia tetaplah tak sudi jika harus berhubungan badan dengan pria yang bukan suaminya. Ray duduk di samping Lia. Lia masih diam, hanya kedua bola matanya yang bersiaga. Selanjutnya, Ray menyentuh hijabnya. Spontan, Lia beranjak dan menjauhinya. Tidak ada kata yang terlempar dari keduanya. Nafas Lia memburu, jantungnya berdebar cepat. Ray mulai berpikir jika perempuan itu telah dijebak.
Namun, kehancuran hatinya menutupi akal dan pikiran. Ia tidak peduli dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Ray hanya ingin terlupa dengan masalah yang bertubi-tubi menimpanya. Ia ingin meluapkan segala emosinya yang ia pikir hanya bisa dilakukan dengan bersuet tubuh. Lagi, Ray mencoba menyentuh Lia, namun Lia kembali menghindar. "Tolong, jangan sentuh saya," ucap Lia memohon. Ray kembali melempar senyum masam. "Jual mahal di tempat murahan," celetuk Ray dengan suara yang sedikit berat. Dari nafasnya tercium bau miras. "Saya hanya dijebak. Tolong keluarkan saya dari tempat ini," rintih Lia sembari jongkok menunduk memohon. Hati Ray masih terbakar api amarah. Ray mengangkat bahu Lia supaya Lia berdiri. Lekat-lekat Ray menatap wajah Lia yang muram. Seketika, ia teringat dengan gadis yang sangat ia cintai, namun meninggalkannya demi perjodohan dengan pria lain. Gadis itu bernama Intan. Intan Dwi Pertiwi, gadis berhijab, cantik, dan pintar. Intan adalah gadis pertama yang berhasil merebut hati Ray dan membuatnya tergila-gila. Banyak kenangan yang telah mereka lalui. Bahkan, dalam waktu dekat, mereka berencana untuk menikah. Namun, takdir berkata lain. Intan dan keluarganya akan pindah ke Malaysia dan dijodohkan oleh pria pilihan orang tuanya. Ray amat terpukul dengan kenyataan yang menimpanya. Belum kering luka di hatinya, ia kembali diterpa dengan kabar kepergian ayahnya untuk selamanya setelah 1 tahun mengidap kanker. Belum lagi, tanggung jawab besar perusahaan ayahnya dilimpahkan padanya. Mengurus perusahaan cukup besar tak semudah yang ia bayangkan. Beberapa hari terakhir, Ray sangat stres, yang membuat sikapnya lebih temperamen. Ia seringkali terlihat membanting benda di sekitarnya dan memukul apa saja sampai membuat jari tangannya terluka. Mendatangi tempat hiburan malam menjadi pelampiasan berikutnya. Beberapa teguk miras cukup membuatnya terlupa dengan masalahnya, meski hanya sekejap. Tak cukup dengan miras, Ray akhirnya tergoda untuk mencicipi salah satu wanita malam di sana. Sampai takdir mempertemukannya dengan Lia. Hatinya semakin sakit kala Ray terus menatap Lia. Bayangan akan kekasihnya terus menghantui. Ray semakin marah, air mukanya padam. Spontan, ia mendorong Lia sampai jatuh terbaring di atas kasur. "Saya tidak peduli dengan ucapanmu," teriak Ray dengan bengisnya. Tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Lia semakin ketakutan melihat reaksi Ray. Ray segera membuka setiap kancing kemejanya. "Jangan lagi memohon apapun pada saya," ucap Ray kembali sembari melanjutkan membuka kemejanya sampai bertelanjang dada. Jeans hitamnya dibiarkan melekat di setengah tubuhnya. Ray secepatnya menahan Lia agar tetap di posisinya. Lutut kanannya menyentuh pinggiran kasur dan kedua tangannya memegang erat lengan Lia yang dibiarkan mengangkat. Lia menahan nafas seraya memalingkan wajah. Lia berusaha melepaskan diri dari cengkraman Ray, namun gerakannya justru membuat jilbab yang melekat di kepalanya terlepas sedikit, memperlihatkan beberapa helai rambut. Wajah Ray terasa semakin dekat sampai dahinya menyentuh dahi Lia. Entah apa yang akan lebih dulu Ray lakukan. Beberapa detik tertahan, Ray tiba-tiba menghentikan aksinya. Ray kembali teringat pada sesuatu. Segera ia melepaskan genggamannya dan menjauhi Lia. Lia baru bisa sedikit bernafas lega. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ray selanjutnya. Cukup lama Ray berdiri terdiam, kemudian menempelkan dahinya di tembok seraya memukul-mukul ringan. "Kenapa aku bisa melakukan hal sebodoh ini?" ucapnya dengan berdesis. Lia segera bangkit menjauh dari ranjang dan membetulkan hijabnya. Lia melihat Ray yang tampak bimbang. Ray berbalik badan dan melihat Lia yang tengah melihatnya. Seketika, Lia terkejut dan memalingkan wajahnya. "Pakai jas ini untuk menutupi kepala dan wajahmu. Kita secepatnya keluar dari tempat ini," ucap Ray sembari melempar jasnya ke arah Lia dan kembali mengenakan kemejanya. Lia tertegun dengan ucapannya,
namun ia tidak punya banyak waktu selain menuruti dan mempercayai pria yang belum ia kenal itu. Diam-diam, mereka berjalan membelah keramaian dan bising musik disko. Sesaat, tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik keduanya. Setelah mendekati pintu keluar, ada seseorang yang mencurigainya dan mengenali pakaian yang Lia kenakan. "Hei, siapa kamu?" tanya salah satu pria. Ray dan Lia sempat menghentikan langkahnya. Dari pakaiannya, sepertinya dia perempuan yang dibawa Sylvie kemari, ucap pria lain yang Lia kenali suaranya. Setelah mendengar kecurigaan mereka, Ray menggenggam tangan Lia dan berlari secepat mungkin. Kedua pria itu langsung mengejarnya. Salah satu dari mereka berhasil menangkap Lia. Dengan berani, Ray memukuli pria itu sampai Lia berhasil melepaskan diri. Pria itu sempat terjatuh, membuatnya kewalahan mengejar Ray dan Lia. Ray dan Lia berusaha secepat mungkin menuju mobil Ray yang terparkir cukup jauh. Akhirnya, mereka berhasil masuk mobil dan melarikan diri. Pengejaran tak cukup sampai di situ. Ternyata, mereka dikepung oleh dua mobil di belakangnya. Ray menambah kecepatan mobilnya melebihi rata-rata. Lia tak berani menyaksikan apa yang telah Ray lakukan, tangannya menggenggam erat sabuk pengaman. Setelah dirasa tak ada lagi yang mengikuti mobilnya, barulah Ray mengemudi dengan wajar. Lia kembali membuka matanya. Suasana yang cukup tegang berangsur tenang. "Terima kasih telah menolong saya," ucap Lia memecah kesunyian. "Kamu percaya pada saya?" tanya Ray dengan tetap fokus mengemudi. Lia hanya tertegun. Ia tidak yakin apakah ia harus percaya atau tidak. "Pantas mudah dijebak," lanjut Ray, disusul dengan senyum masam. "Saya tidak berpikir panjang setelah mendapat tawaran menjadi TKW. Karena tujuan saya hanya satu, membantu kehidupan keluarga," jelas Lia. Ray enggan berkomentar. Ia sama sekali tidak tertarik mendengar ceritanya. "Kemana saya harus antarkan kamu sekarang?" tanya Ray. Kali ini, ia melihat lawan bicaranya. "Tidak tahu," jawab Lia seadanya. Seketika, Ray menghentikan mobilnya. "Oh shit," gerutu Ray. Dalam hatinya, mengapa ia harus dihadapkan dengan situasi yang menyulitkannya? "Silakan turun dari mobil saya," suruh Ray. Lia terkejut dengan ucapan Ray yang terdengar cukup tega. "Tidak mungkin kan saya membawa kamu ke rumah," lanjut Ray. Lia terpaksa keluar dari mobilnya. "Silakan kamu berdoa semoga ada perempuan baik-baik yang menawarkan tempat tinggal," ucap Ray sedikit berteriak. Lia hanya terdiam. Rayhan kembali tancap gas dan melaju dengan cepat. Sekejap, mobil hitam itu telah hilang dari pandangan Lia. Lia berjalan pelan di trotoar sambil melihat kanan-kiri, bersiaga sekiranya ada bahaya mengancam. Lia tidak tahu kemana ia harus berjalan dengan tangan kosong. Tapi, ia sadar, ia tidak boleh lemah. Sementara itu, Ray masih terus menyetir, sesekali melirik jarum jam yang melekat di tangan kanannya. Jam tangannya menunjukkan pukul 0.35 waktu Indonesia Barat. Dia sadar, tidak mungkin ada perempuan baik-baik yang berkeliaran di jalanan pada tengah malam. Pikirannya kembali terusik. Tapi, kemana aku harus bawa dia tinggal? Rasanya gak mungkin minta tolong sama teman perempuan. Apalagi tengah malam begini, bakal heboh nanti, gerutunya. Ray terus berpikir, ya, aku tahu kemana harus membawanya. Seketika, Ray memutar balik mobilnya kembali menemui Lia. Syukurlah, ia masih menemukan Lia berjalan di trotoar, tidak jauh dari tempat sebelumnya. Lia dikejutkan dengan suara gesekan ban mobil yang berhenti mendadak di dekatnya. "Cepat masuk mobil," ajak Ray. Lia bingung dengan sikap Ray, tapi tidak ada pilihan lain. Sejujurnya, Lia sangat ketakutan berjalan sendirian tengah malam, terlebih masih ada sisa trauma. 15 menit kemudian, mereka sampai. Ray mengajak Lia ke suatu rumah sederhana di antara rumah-rumah lain yang serupa. Ray mengetuk pintu beberapa kali. Tidak menunggu lama,
pintu dibuka oleh sang pemilik rumah. Mbok Darmi, seorang wanita parubaya berhijab yang sempat menjadi pembantu di rumah Ray. "Assalamualaikum, Mbok," ucap Ray sembari mencium tangan Mbok Darmi. "Waalaikumsalam. Loh, Mas Ray, ada apa toh malam-malam ke rumah Mbok?" tanya Mbok Darmi sedikit terkejut. Belum sempat menjawab, Mbok Darmi melihat kedatangan Lia yang berjalan mendekati. "Dia siapa?" tanya Mbok Darmi berbisik. Lia semakin dekat dan mengulurkan tangannya bersalaman. "Hayu, kita ngobrol-ngobrol di dalam saja," lanjut Mbok Darmi. Mereka duduk di ruang tamu sederhana berukuran 4 kali 4 meter. Ada 3 kursi dengan ukuran beragam yang sudah kumuh. Ray dan Lia duduk berseberangan. Sementara Mbok Darmi sibuk menyiapkan suguhan. Tidak ada sepatah kata pun dari keduanya selain menunggu Mbok Darmi yang mencairkan suasana. "Nih, Mbok buatkan teh manis hangat. Ada sedikit kue-kue juga," Mbok Darmi menyuguhkan di atas meja. Mbok, nggak usah repot-repot," ucap Lia, merasa tidak enak. "Oh, nggak apa-apa, cuma teh kok." Mbok Darmi duduk membersamai. Ray melirik Lia, memberi kode mempersilakan Lia menceritakan apa adanya. Mbok Darmi turut memperhatikan Lia. "Nama saya Aprilia, saya dari Banten, berniat menjadi TKW. Tapi kena tipu, malah dibawa ke tempat terlarang, dipaksa menjadi PSK, jelas Lia." "Astagfirullah," ucap Mbok Darmi spontan. Terlihat raut wajah Mbok Darmi yang begitu empati. Dari cerita itu, Ray baru tahu siapa nama gadis yang telah ia tolong. Karena selama mereka bersama, tidak ada yang mendahului untuk berkenalan. "Mas ini yang telah menolong saya untuk bisa kabur dari tempat itu," lanjut Lia. Rayhan Hadiwijaya, jelas Mbok Darmi. "Oh, iya, Mas Ray," ucap Lia sedikit kaku. Mbok Darmi keheranan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa Ray sampai berada di tempat itu. Meski begitu, rasa penasarannya masih ia simpan demi menjaga perasaan Ray. "Mbok, boleh saya titip Lia untuk beristirahat malam ini? Atau sampai dia kembali mendapat pekerjaan?" pinta Ray. "Oh, ya, boleh. Kasian sekali Mbok melihatnya. Perempuan masih muda berada di kota besar seorang diri, apalagi kena tipu," ucap Mbok Darmi, merasa khawatir. "Makasih, Mbok. Kalau begitu, saya langsung pamit saja," ucap Ray, langsung beranjak dari kursi. "Apa tidak menginap di sini dulu saja? Sudah larut malam begini," Mbok Darmi menawarkan. "Enggak, Mbok, saya pulang saja." Ray mendekat ke pintu, disusul dengan yang lain. "Assalamualaikum," ucap Ray setelah bersalaman. "Waalaikumsalam," jawab keduanya. Lia dan Mbok Darmi menunggu kepergian Ray di depan pintu sampai mobil Ray tak lagi terlihat dari pandangan keduanya. Cahaya matahari menyeruak masuk ke celah jendela yang gordennya sedikit terbuka. Sinarnya menyilaukan mata Ray yang masih berbaring di tempat tidur. Ray perlahan membuka mata, meski masih terasa sepat. Tangannya meraih ponsel yang terletak di atas meja samping tempat tidurnya. Jam menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ray terkejut dan segera beranjak dari tempat tidur. Tiba-tiba, langkahnya terhenti seakan mengingat sesuatu. "Oh, shit," gerutunya. Ray lupa kalau semalam ia telah memberi kabar sekretarisnya untuk membatalkan jadwal meeting pagi ini. Ray melemas. Seluruh tubuhnya terasa sakit seperti habis dipukuli banyak orang. Ray kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur, mengumpulkan kembali tenaganya. Beberapa menit, ia kembali bangun dan membersihkan badannya. Setelah Ray mandi dan mengenakan pakaian santainya, Ray keluar dari kamar, turun ke lantai 1 untuk menyantap sarapan pagi. Saat melewati beberapa anak tangga, Ray dikejutkan dengan kedatangan Mbok Darmi dan Lia yang nampaknya sudah mengobrol banyak dengan Mama Reni di ruang tamu. Ketiganya melihat Ray yang berjalan mendekati. Mama Reni beranjak dari kursi menghampiri Ray. "Ray,
Mbok Darmi bawakan seseorang untuk menggantikan dirinya. Namanya Lia, ucap Mama Reni. Ray melirik ke arah Lia. Terus, tanya Ray singkat. Ya, Mama menyambut baik kedatangannya. Lagi pula, kan, Mama biar ada yang bantu-bantu urus rumah, jelas Mama Reni. Ray menghela nafas beberapa detik. Ya sudah, kalau Mama setuju, lanjutnya. Ray berancang kembali melanjutkan tujuannya. Mama Reni mencegahnya, menarik tangannya. Ray, apa tidak mau bergabung dulu dengan kami? Atau mungkin ada yang mau kamu tanyakan pada Lia? Ray melempar senyum kecut pada Lia. Kemudian, beralih menatap Mama Reni. Enggak, jawab Ray singkat dan langsung pergi menuju dapur. Mama Reni menatap Lia dengan tidak enak hati. Maaf ya, anak saya memang begitu. Harap dimaklumi saja, ucap Mama Reni, lalu kembali duduk. Lia hanya tersenyum mengangguk. Ayo, saya antarkan ke kamar baru kamu, ajak Mama Reni pada Lia. Mereka bertiga berjalan menuju kamar yang dimaksud. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.